Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan daring pada Jumat hari ini. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MHP, yang terhormat sekaligus yang kami banggakan yaitu teman-teman semua. Di sini saya mewakili dari teman-teman kelompok 4 akan menjadi moderator pada pemaparan materi yang mungkin nanti akan kami sampaikan ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Apriliani. Kemudian ada juga teman-teman dari kelompok 4 lainnya. Yang pertama ada Yunita Nurjanah, lalu yang kedua ada Lydia Amira Rofifah, yang ketiga ada Nurjanah, yang keempat ada Lisdawati Sigalingging, lalu yang kelima ada Heri Kurniawan, dan yang keenam ada Gewa Senoki Stasta dengan saya sendiri Reni Apriliani. Pada materi hari ini berjudul penyusunan kajian teori proposal. Landasan teori. Beberapa pengertian mengenai landasan teori. 1. Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. 2. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. 3. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Kerangka landasan teori memperkuat penelitian dengan cara sebagai berikut. Pernyataan eksplisit asumsi teoritis memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi penelitian secara kritis. Kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang ada, dipandu oleh teori yang relevan. Peneliti memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan memilih metode penelitian. Mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Memiliki teori membantu peneliti mengidentifikasi batasan generalisasi tersebut. Kerangka kerja teoritis menetapkan variabel kunci mana yang mempengaruhi fenomena yang diteliti dan menyoroti kebutuhan untuk memeriksa bagaimana variabel kunci itu mungkin berbeda dan dalam kondisi apa. Selanjutnya, jenis-jenis landasan teori. Teori dalam penelitian kuantitatif. Sebelumnya membahas teori kuantitatif, peneliti perlu membahas variabel-variabel dan jenis-jenis yang akan digunakan dalam membangunkan teori. Jenis-jenis variabel yang biasanya digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bebas dan independen. Yang kedua, variabel terikat atau independen. Yang ketiga, variabel intervening atau mediating. Yang keempat, variabel moderating. Yang kelima, variabel counter variabel atau confounding atau spurious. Teori dalam penelitian kuantitatif atau teori in kuantitatif research merupakan seperangkat gagasan kontrak atau variabel yang saling berhubungan yang sensasi dengan proposisi atau hipotesis yang merinci hubungan antara variabel dalam biasanya konteks metode atau dalam proposal penelitian kuantitatif, peneliti dapat menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk. Yang pertama, peneliti menegaskan teori dalam bentuk pernyataan hipotesis yang saling berhubungan. Misalnya seperti semakin tinggi pangkat seseorang, maka akan semakin kuat juga sentralitasnya. Yang kedua, peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan seperti jika maka yang menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Dan yang ketiga, terakhir, peneliti menyajikan teori dalam bentuk visual.
Bentuk visual ini penting untuk menerjemahkan variabel-variabel ke dalam gambar visual. 2. Teori dalam penelitian kualitatif. Para peneliti kualitatif menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Teori ini bisa jadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Kasus ini bisa saja terjadi disebabkan dua hal. Yang pertama, karena tidak ada satupun penelitian kualitatif yang dilakukan dengan observasi yang benar-benar umum. Dan yang kedua, karena struktur konseptual sebelumnya yang disusun dari teori dan metode tertentu telah memberikan starting point bagi keseluruhan observasi. 3 teori dalam penelitian metode campuran. 1. Teori dalam penelitian metode campuran dapat diterapkan secara deduktif, seperti dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, seperti dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. 2. Selain itu, ada beberapa cara unik yang memasukkan sebuah teori ke dalam penelitian metode campuran, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda. 3. Menggunakan kerangka kerja ilmu sosial. Teori ilmu sosial dapat menjadi kerangka kerja yang menyeluruh untuk penelitian metode campuran. Ketiga, menggunakan kerangka kerja transformatif. Penggunaan dan akseptabilitas teori-teori transformatif dalam penelitian metode campuran semakin banyak berkembang dalam dekade terakhir ini. Fungsi landasan teori. Fungsi dari landasan teori dalam sebuah penelitian antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menyusun dan juga meringkas pengetahuan di bidang tertentu. 2. Peristiwa yang terjadi diberikan keterangan sementara. 3. Sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam sebuah tulisan. Selanjutnya, cara menuliskan landasan teori, yaitu 1. Terdapat nama dari pencetus teori. 2. Tuliskan tahun dan tempat pertama kali. 3. Berikan uraian ilmiah teori. 4. Hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Selanjutnya, dalam menyusun sebuah landasan teori, yaitu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti, antara lain 1. Dalam penyusunan sebuah landasan teori, sebaiknya seorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang sedang ditelitinya, dan juga panduan yang berisikan hasil penelitian sebelumnya. 2. Penulisan antar subbab yang lainnya harus tetap saling terhubung dengan jelas, serta harus memperhatikan aturan-aturan dari penulisan pustaka. Yang terakhir, 3. Agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, studi pustaka harus memenuhi prinsip kemutahiran dan juga harus berhubungan dengan masalah penelitian. Kajian pustaka. Pengertian dari kajian pustaka sendiri adalah kumpulan teori-teori referensi yang menjadi dasar dalam sebuah penelitian yang menjawab secara teori tentang permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari daftar pustaka itu sendiri. Jadi tujuan dari daftar pustaka itu sendiri menurut Cooper dalam Creswell adalah untuk menginformasikan hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu. Jadi menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah-celah penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, definisi kajian pustaka menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama menurut Nyoman Kutaratna pada tahun 2010. Jadi kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Sedangkan menurut Pohan pada tahun 2007, kajian pustaka itu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah
berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kajian pustaka. Yang pertama, sebagai solusi, dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi lebih jelas, sehingga solusi dari permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengkajian-pengkajian dari berbagai literatur tersebut. Yang kedua, landasan pengembangan instrumen. Setelah menemukan solusi berupa teori selanjutnya, disusunlah indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun inilah yang kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. Yang ketiga, membuat atau menentukan kriteria. Terkait dengan penelitian evaluasi, dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan. Saran bagi program tersebut diidentifikasi, kemudian dibuatlah kesimpulan sesuaikah dengan teori atau tidak. Yang keempat, memverifikasi hasil penelitian. Pada manfaat memverifikasi, hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga diproseslah kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Macam-macam kajian pustaka. Yang pertama, kajian pustaka penelitian kuantitatif. Yang kedua, kajian pustaka penelitian kualitatif. Yang ketiga, kajian pustaka penelitian campuran. Yang keempat, kajian pustaka teori normatif. Selanjutnya, sumber kajian pustaka. Sumber kajian pustaka ini bisa diambil dari jurnal penelitian, buku, surat kabar, majalah, dan internet. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan. Yang pertama yaitu menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. Yang kedua, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Yang ketiga, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Yang keempat, supaya peneliti lebih mudah dalam penyusunan, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang kelima, menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. Yang keenam, membuat rencana urutan pencarian dan penulisan. Yang ketujuh, menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Tujuan kajian pustaka: membantu peneliti atau penulis untuk membatasi bidang kajian, menghindari duplikasi atau plagiarisme dari penelitian sebelumnya. Fungsi kajian pustaka: untuk membantu peneliti memahami pustaka yang sesuai dan mendukung dengan penelitiannya. Ciri-ciri landasan teori yang baik dan benar. Landasan teori yang baik dan benar pastinya memiliki konsistensi ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, ada 4 unsur yang dapat dikatakan landasan teori ini benar dan baik. Yang pertama, ciri-cirinya adalah landasan teori yang baik dan benar adalah yang mampu mendukung penemuan-penemuan yang baru. Lalu, ciri yang kedua adalah landasan teori yang baik dan benar adalah yang mampu memiliki konsistensi dalam memaparkan data-data yang ditampilkannya. Lalu, yang ketiga, ciri landasan teori yang baik dan benar adalah yang mampu memberikan pemahaman kepada peneliti maupun pembaca dalam memahami dan menjelaskan hubungan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain, dan juga mampu menjelaskan detail dari gejala yang sedang terjadi. Ciri yang keempat, landasan teori yang baik dan benar adalah mampu menjadi alat pembuktian ketika suatu fenomena yang sedang terjadi dan sedang diperdebatkan di lingkungan masyarakat. Apakah fenomena ini atau perdebatan ini benar atau tidak? Nah, ini bisa menjadi alat pembuktian.
Tadi materi yang sudah kami paparkan. Jika teman-teman ingin bertanya mengenai materi yang sudah kami jelaskan tadi, silahkan untuk ditanyakan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.